tidak ada, nanti saya coba untuk masuk ke materi kita yang pertama. Oke, sudah terlihat? Ya, Pak, sudah terlihat. Ya. Oke, ini chapter 1 ya, tentang public finance, ya, keuangan publik. Ya. Nah, jadi kita kalau kita lihat ini public finance ini sebetulnya adalah bagian ya, hanya bagian dari ilmu ekonomi. Jadi cabang dari ilmu ekonomi itu namanya keuangan publik. Ada namanya ekonomi moneter, ya. Ada yang namanya ekonomi mikro dan makro, ada ekonomi internasional, ya. Ada ekonomi regional, ada ekonomi pertanian, ada ekonomi teknik, macam-macam. Itu cabang-cabangnya. Ya. Nah, karena ini adalah cabang, berarti yang utamanya adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu kan dibagi dua. Kalau Anda masih ingat semester awal dulu ya, yaitu ekonomi mikro dan makro. Nah, lebih dominan yang mikro lah. Jadi analisisnya menggunakan analisis ilmu ekonomi, lebih banyak ekonomi mikro dibanding ekonomi makro. Kalau dia adalah keuangan publik. Nah, itu posisinya dulu ya, posisi dari keuangan publik. Kalau bicara tentang keuangan publik, berarti yang kita bicarakan itu kan muaranya adalah kebijakan. Namanya kebijakan publik. Kita ambil contoh misalnya, bagaimana pemerintah Indonesia, kita ambil negara lain dulu lah, ya. Karena biasanya kalau bicara tentang keuangan publik, biasanya kita mengambil kan contoh negara-negara Eropa yang sudah maju, ya, sebagai benchmark. Misalnya, bagaimana negara Belanda membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah macet. Nah, itu kebijakan publik. Itu ranah yang sedang kita pelajari sekarang. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan tadi, maka kita akan punya alat ukurnya. Ya, misalnya kita menggunakan benefit cost, analisis biaya dan manfaat. Sekarang kita ini saya belum masuk ke Gruber terlebih dahulu. Saya ingin membuka dulu ya, supaya kita punya gambaran utuh ya, yang hampir sama tentang keuangan publik. Pertama tadi saya juga jelaskan apa tadi? Yang pertama. Tentang percabangan dari ilmu ekonomi, Pak. Oke. Posisi dari keuangan publik yang merupakan bagian. Terus saya sudah jelaskan posisinya. Sekarang saya ambil esensi dari kebijakan dari ekonomi publik, itu adalah saya tadi katakan kebijakan. Saya ambil tadi Belanda dalam rangka mengatasi macet. Misalnya menggunakan cost benefit analisis misalnya. Berarti biaya dan manfaat. Sekarang kalau macet
itu kita lihat dulu. Sebenarnya macet itu kan ekses kan. Macet itu berarti kendaraan menumpuk kan. Berarti kan industri mobil otomotif lah ya. Mobil salah satunya, otomotif lah. Kendaraan roda 2, roda 4, berarti kan banyak. Kalau industri otomotif di suatu negara itu banyak, maksudnya banyak produksinya, berarti banyak juga yang belinya. Itu punya manfaatnya. Ada manfaatnya nggak? Ada sih, Pak. Ada. Ada, Tentu Pak. manfaatnya misalnya apa? Kayak pajaknya itu, Pak. Oke, karena ada PPNBM, Pak. transaksi, iya, karena ada transaksi maka ada pembayaran pajak. Ya karena ada konsumsi kan. Karena konsumsi banyak, produksinya banyak. Kalau produksi banyak, tenaga kerja banyak. Banyak, Pak. Banyak. Ya. Kalau mobilnya banyak, misalnya, perlu nggak jasa supirnya? Perlu nggak? Perlu. Berarti banyak. Ya. Dan seterusnya kalau kita teruskan. Ya. Berarti sebetulnya industri otomotif yang berkembang pesat di satu tempat itu membawa dampak manfaat. Nah, sekarang kita coba ukur cost-nya. Biayanya. Cost itu beban. Oke, sekarang macet karena ekses dari menumpuknya kendaraan. Ada nggak cost? Ada. Misalnya apa? Coba kita kasih contoh. Apa betul? Agak cepat. Jangan karena belum baca bukunya, ini karena memang kita nggak bicara Grubernya kan. Jadi yang saya tanyakan itu bukannya buku Grubernya, bukan, kan kita belum buka ya. Saya hanya membuka cakrawala kita supaya kita sama, satu gelombang. Jadi jangan terlalu jauh mikirkannya, santai-santai aja. Kalau macet, apa dampak negatifnya? Gitu. Waktu mungkin, Pak. Waktu terbuang, berarti tidak efisien ya. Tidak efisien. Yang kedua tadi apa? Polusi udara. Anda bayangkan sekarang polusi udara. Kalau polusi udara yang terjadi, dampak ikutan negatifnya apa lagi? Kesehatan masyarakat, Pak. Ya, masyarakatnya akan menghirup udara. Dalam jangka panjang, akibatnya apa? Mudah sakit. Kalau mudah sakit, tidak produktif. Mati muda, misalnya. Usia harapan hidupnya pendek. Misalnya. Sehingga akhirnya orang menganggap, wah ini gara-gara harus dibuat kebijakan ini, kalau nggak dibuat sebuah kebijakan dari pemerintah tentang mengatur industri otomotif, ini bisa berbahaya bagi kesehatan penduduk masyarakat kita atau penduduk kita, karena jadi nggak produktif, jadi mudah sakit, mudah meninggal misalnya, dan sebagainya. Kalau dia sakit menjadi beban orang, misalnya menjadi beban anaknya, menjadi beban pemerintah juga. Oke, polusi. Apalagi dampak negatifnya? Polusi sudah, waktunya yang terbuang sudah, apalagi? Pengeluaran pemerintah terhadap asuransi, Pak. Ya, pengeluaran pemerintah terhadap hal-hal tertentu. Oke. Kecelakaan yang mengakibatkan misalnya ya akibatnya dia tidak bisa jadi produktif, lumpuh. Ya, berapa banyak yang terjadi akibat volume kendaraan yang besar. Ya. Meninggal dunia, satu nyawa itu nggak ada bandingannya, satu nyawa itu. Jadi jangan lihat
kalau lihat di tol tuh sampai bulan Maret kecelakaan terjadi di sepanjang tol Cilenyi misalnya itu sebanyak 115 kecelakaan. Meninggal dunia 12 jiwa. Lalu kita berkomen, itu baru 12, penduduk Indonesia juga ratusan juta. Berapa persen sih itu kecil. Ya enggak gitu, satu nyawa itu enggak ada bandingannya. Jadi karena macet, karena kendaraan menumpuk sehingga terjadi korban jiwa. Nah, kalau melihat seperti itu kira-kira diukur antara benefit dan cost mana yang lebih besar. Nah, di Belanda pemerintah menganggapnya itu tadi satu nyawa nggak bisa terlindungi, nggak bisa dibayar. Walaupun nanti kita belajari ya, ada alat untuk mengukur berapa sih sebenarnya korban jiwa itu. Kalaupun seperti Dewa tadi katakan kan ada pertanggungan jiwa. Berapa sih besarannya? Ada nanti formulanya nanti kita pelajari di bagian berikut ya. Tapi prinsip dasarnya adalah nggak tergantikan nyawa itu. Nah, oleh karena itu pemerintah Belanda tidak menginginkan adanya kemacetan. Nah, sekarang kebijakan apa yang dibuat? Coba Anda renungi. Kebijakan apa yang mengakibatkan di Belanda hari ini kita nggak jumpai itu kendaraan yang banyak, kendaraan yang menggunakan ini ya, sepeda banyak, tapi kendaraan yang menggunakan bahan bakar itu kenapa sedikit? Nah, pertanyaannya kebijakan apa yang dibuat pemerintah sana? Coba Anda renungi. Mungkin bisa dengan menaikkan itu Pak, harga bahan bakar minyaknya Pak jadi tinggi, jadi orang nggak tertarik untuk beli mobil karena pengeluarannya bakal besar Pak. Betul, betul. Carmelia 100 nih. Betul. Jadi di Belanda itu untuk bahan bakar tidak disubsidi. Kebijakannya adalah pengenaan pajak terhadap bahan bakar. Seorang ahli ekonomi namanya Pigo yang pertama kali mengeluarkan ide itu di bahan bakar itu yang seperti dikatakan Carmelita tadi. Jadi bukan disubsidi, tapi bukan pakai harga pasar, bukan, tapi diberikan pajak. Itu namanya Pigo Tax. Jadi Pigo itu nama orang. Jadi di pemerintah Belanda misalnya atau negara Eropa mengenakan pajak terhadap BBM bukan untuk mendapatkan pendapatan, tapi sebetulnya untuk menghindari kos akibat adanya kemacetan, sehingga orang tidak tertarik untuk membeli kendaraan. Oke, itu betul. Yang berikutnya apa lagi? Kebijakan apa lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Membatasi jumlah produksi, Pak. Membatasi jumlah produksi, betul. Caranya gimana? Batasi. Supaya orang nggak bisa beli banyak-banyak. Menaikkan harga pajak, Pak, Ya, untuk mobil. menaikkan pajaknya justru. Jadi supaya orang nggak, misalnya pajak progresif. Ya. Jadi kendaraan satu dengan kendaraan dua itu pajaknya beda. Jadi orang nggak akan mikir lagi untuk menambah kendaraan. Misalnya. Itu sorry. Sebentar. Ya. Jangan kalian sering sorry tadi hujan. Oke, jadi itu yang dilakukan ya, Pigo tadi atau pajak tadi dinaikkan misalnya, ini kan upaya mereka. Apalagi kira-kira? Misalnya kebijakan dalam
membuat moda angkutan massa ya, dengan kondisi yang nyaman. Misalnya bus yang disediakan pemerintah itu AC bersih, ya. Itu yang dilakukan, ya. Sehingga orang tidak lagi merasa lebih nyaman menggunakan transportasi massal. Nah, itu kebijakan yang dibuat. Apalagi kira-kira ada lagi nggak? Mengenakan biaya parkir yang tinggi, Pak. Betul. Jadi kalau ada gedung, ada parkirnya, wow, sewa parkirnya tinggi. Supaya orang ya nggak tertarik. Atau punya peraturan misalnya. Kalau memiliki kendaraan itu syaratnya rumahnya harus punya garasi sendiri. Itu kan dibuat aturan. Jadi pekarangan rumahnya itu harus seluas lapangan bola, misalnya. Ya. Sehingga orang akhirnya ya nggak tertarik. Orang pengen rumah kecil, ya ngapain punya kendaraan gitu, karena nggak boleh. Misalnya umur kendaraan di Eropa itu umur kendaraan 7 tahun misalnya. Masuk tahun ke-8 dianggap sampah misalnya ya. Sehingga orang orang itu akan menjadikan mobil itu menjadi sampah gitu. Sampah itu kan berarti kan kos bagi dia karena harus dibuang kan. Dan membuangnya mahal. Kalau di sini kan banyak yang nampung. Kalau di sana jadi sampah berarti biayanya mahal. Akhirnya di Belanda misalnya orang lebih memilih tidak membeli kendaraan. Bukannya tidak punya uang, dia pendapatannya tinggi, tapi lebih memilih dengan sukarela. Saya nggak mau, mending naik sepeda, udara segar, gitu, ya, santai-santai. Tapi tamannya bagus, gitu, ya, trotoarnya nyaman, nggak diklakson mobil, karena jarang mobil. Nah itu saya kira itu tentang bagaimana contoh dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara Eropa. Ya tentu kalau di Indonesia akan berbeda. Karena kebijakan yang dipakai tergantung kepada situasi, kondisi, dan keadaan ekonomi di suatu tempat. Bukan berarti para ahli kebijakan publik di Indonesia tidak sepakat dengan kebijakan yang diambil pemerintah Belanda, bukan, ya. Tapi memang lebih memilih misalnya pemerintah dengan kebijakan yang sebaliknya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya. Nah itu salah satu contoh kebijakan. Yang kedua, hal yang perlu kita pahami sama-sama. Yang kedua tentang bagaimana orang menilai kebijakan. Ya. Nah, ada prinsip di dalam menilai sebuah kebijakan publik itu. Prinsip itu kira-kira bunyinya gini. Kebijakan itu harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya rakyat. Saya ulangi lagi, cara mengukurnya secara sederhana ya. Satu kebijakan itu harusnya membawa manfaat yang sebesar-besarnya, yang paling besar, untuk sebanyak-banyaknya masyarakat. Jadi kalau manfaat itu besar tapi untuk kelompok masyarakat, nah itu berarti kebijakannya grade-nya lebih rendah. Ya. Apalagi kalau misalnya manfaatnya sedikit, terus yang menikmatinya juga sedikit, ya itu lagi. Itu berarti kan kebijakannya kualitasnya rendah. Nah itu cara sederhana untuk menilai satu kebijakan.
Kita ambil satu lagi lah contoh yang terakhir ya, yang sedang terjadi misalnya yang langka hari kemarin itu apa? Minggu-minggu lalu yang langka itu kebutuhan apa? Minyak, Pak. Minyak goreng. Minyak goreng, Pak. Ya minyak goreng. Minyak goreng kebutuhan pokok bukan? Masuk ya? Iya, kebutuhan. Pak. Masuk, Ya, Pak. Masuk, Pak. masuk kebutuhan pokok. Ya. Sekarang kebijakan pemerintah apa yang dilakukan? Kebijakan terakhir pemerintah apa? Menetapkan Mencabut harga batas eceran ya, Pak. nilai itu ya, Pak. Iya. Harga ecerannya. Ya, mencabutkan harga eceran. Berarti kan pemerintah melepaskan kepada pasar kan? Iya, Pak. Kepada pasar. Nah, ini kan salah satu contoh kebijakan yang bisa kita nilai. Orang akan berbeda pendapat. Karena kebijakan itu ya pasti akan ada kontroversial. Nggak mungkin satu kebijakan itu diklaim secara sempurna oleh semua pihak. Mengapa? Karena bagi pemerintah semuanya adalah rakyat. Betul nggak itu? Kalau misalnya produknya namanya beras, produsennya siapa? Petani kan? Yang beli berarti masyarakat kan? Kita berarti yang beli kita. Kalau saya tanya ke misalnya nih, saya tanya ke siapa ya? Gali 1 liter berapa? Harga beras 1 liter yang biasa dibeli berapa? Terakhir dulu saya beli pas di kosan, saya belinya belasan ribu, Pak. Berapa? Belasan ribu, Pak. Iya. Sekitar 11, Iya. 12. Ya katakanlah 12.000. Ibu-ibu juga belinya misalnya 12.000. Terus kita tanya ke ibu-ibu, Bu, ini harga beras kan 12.000. Iya. Oke, saya tanya ya, kalau boleh milih, Ibu milih harganya berapa? Misalnya. Maka dia jawab, wah kalau bisa sih 4.000. Supaya kita bisa beli lebih banyak, uang kita bisa kesimpan. 4.000, ya. Sekarang kalau misalnya harganya 4.000, bagaimana produsen beras? Siapa produsen beras tadi? Petani. Petani, kan? Pak. Ya, petani. Bagaimana petaninya? Ya, oleh karena itu bagi pemerintah itu berarti si ibu-ibu tadi dengan para petani adalah rakyat semuanya. Produsen beras dengan konsumennya itu adalah semua rakyat. Jadi penjual minyak goreng dengan pembelinya adalah rakyat bagi pemerintah. Jadi posisi pemerintah itu semua adalah harus diakomodir. Nah, tentang bagaimana kebijakan harga eceran minyak goreng yang dicabut itu ya tentu telaah akademis akan dipakai. Ya, tentu kontroversial akan berbeda-beda. Ada yang menyatakan ya memang seperti inilah harusnya harganya, berarti ya kalau memang keadaannya efisien ya harganya adalah tercipta melalui mekanisme pasar. Tapi ada juga yang mengatakan karena ini adalah kebutuhan pokok, seharusnya pemerintah ikut mengatur, misalnya dengan mengatur harga eceran tertinggi. Ini jadi perbedaan. Seperti BBM tadi, yang Carmelita tadi katakan BBM tadi di negara Eropa dikasih pajak, tapi di Indonesia disubsidi. Nah ini yang menjadi concern kita ketika kita belajar keuangan publik. Oke, sampai sini dulu karena kita harus istirahat sejenak ya. Nah, sudah terdengar azan, jadi kita break dulu. Setuju ya, Dewa ya?
Baik Pak, break dulu sekitar berapa menit? Langsung ya. Oke. Ya, jadi ini pendahuluan tadi kita sudah bicara banyak ya tentang posisi dari mata kuliah keuangan publik ya. Kemudian juga contoh ya kebijakan. Tadi kita ambil 2 contoh. Oke, kita lihat di pendahuluannya ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di slide ini ya, itu di Gruber menyampaikan hal tentang apa sih yang ada di dalam, apa yang dipelajari sih di dalam public finance ya. Jadi ada 2 hal tuh ya. Dari sisi expenditure ya, pengeluaran, dan dari sisi taxation, pajak. Jadi ada penerimaan, ada belanja atau pengeluaran lah. Nah, kalau di Indonesia namanya apa ini? Kalau di Indonesia di kita namanya apa? Yang ada isinya pendapatan, yang ada isinya belanja. Namanya apa? PBN. APBN. PBN Pak. Ya, namanya APBN. Jadi anggaran, pendapatan, dan belanja. Tentu rinciannya detail ada di nota keuangan ya. Jadi kalau begitu sebetulnya public finance itu ya membahas tentang APBN, sisi expenditure dan sisi belanja. Nah, tentang belanja dan pajak ini kan sebetulnya sudah kita pelajari di mata kuliah ekonomi mikro kan. Itu ya. Jadi kita cek dulu misalnya tentang pajak. Pajak itu kan berarti penerimaan negara yang didasarkan dengan undang-undang. Ya, sifatnya memaksa kan. Ya, tentu nanti ada tata caranya dan sebagainya. Tapi prinsip dasarnya kira-kira pemerintah memaksa ya, karena ada undang-undang perpajakan. Sehingga akhirnya negara mengambil pendapatan orang-orang atau badan usaha ya, dengan kriteria tertentu sehingga menjadi pendapatan bagi negara dari sisi perpajakan. Nah, dari sisi perekonomian, misalnya kalau kita uji ya, pajak itu membocorkan atau menyuntikkan ke dalam perekonomian? Membocorkan Pak. Oke, betul ya. Jadi Erik betul. Ya, Erik mewakili yang lain, pajak itu membocorkan. Ya. Mengapa pajak itu membocorkan? Karena pajak mengambil potensi konsumsi orang. Jadi potensi konsumsi orang itu berkurang karena adanya beban pajak. Jadi uang kita 1 juta karena ada pajak 10% berkurang 100.000. Langsung dipotong atau dipungut kan. Kalau itu sifatnya PPh 21 misalnya langsung potong pungut bendahara dengan persentase tertentu. Kita ambil contoh biar mudah 10% misalnya. Berarti yang harusnya kita terima 1 juta sekarang berkurang. Karena ada pajak, jadi 900.000 yang kita terima dari 100.000 yang seharusnya kita dapat. Itu namanya pajak memberikan bocoran, membocorkan. Nah, itu dari sisi perekonomian begitulah cara melihatnya. Kalau definisinya pajak ya pendapatan negara. Nah, kalau pajak itu membocorkan,
maka harus ada yang menyuntikkan, memasukkan kembali. Nah, memasukkannya kembali itu melalui apa? Melalui yang disebut dengan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah, berarti belanja. Salah satunya kan belanja pemerintah. Macam-macam belanja pemerintah itu isinya. Ya. Kita sebut sajalah misalnya itu sebagai suatu belanja atau pengeluaran, expenditure. Nah, si expenditure government ini yang menyuntikkan kembali ke dalam perekonomian. Nah, sekarang ada nggak alat untuk mengukur di dalam ilmu ekonomi? Berapa yang dibocorkan, berapa yang disuntikan? Ada nggak alat ukur? Ada, Pak. Ada. Namanya apa? Kalau nggak salah itu tax multiplier sama government spend multiplier, Pak. Itu buat mengukur output yang Betul. Ya, betul. Erik betul. Ini betul, dia belajar ekonomi mikro dengan lengkap. Semester berapa itu kamu pelajarin, Erik? Kalau mikro 3, Pak. Semester 3 ya sekarang. Siapa yang dosennya siapa? Kalau ekonomi mikro semester 2, Pak, sama Pak Agung. Ya, jadi melalui multiplier. Besarnya lebih besar mana? Yang bocor atau yang disuntikkan? Kalau lihat dari multiplier efek pajak bandingkan dengan multiplier government expense misalnya, lebih besar mana? Kayaknya government spend, Pak. Ya, jadi kalau kita pakai hitungan multiplier effect, Muhammad Thorik masih ingat? Muhammad Thorik masih ingat berapa besaran multiplier effect? Gimana, Pak? Berapa besaran multiplier effect? Tahu? Masih ingat nggak? Multiplier effect government expense berapa? Nggak bisa. Kurang tahu, Pak. Ya. Erik masih ingat nggak? Yang rumusnya 1 dibagi MPS bukan, Pak? Betul ya. Jadi 1/1 min MPC atau 1/MPS. Nah itu jadi sekali lagi tadi saya sebutkan di awal bahwa ekonomi publik ya, public finance itu bagian dari ilmu ekonomi. Jadi cara membahasnya itu Anda harus ingat kepada ilmu ekonomi mikro, bagaimana mengukur tentang besaran yang bocor dan besaran yang masuk, yang disuntikkan. Jadi pajak misalnya penerimaan negara ya dari pajak misalnya 1000 T. Itu kan kalau disebut bocornya kalau pakai multiplier itu nggak sampai 1000 T bocornya itu. Atau kita asumsikan lah kalau dia 1000 T berarti bocornya sama 1000. Sekarang kalau 1000 T itu dibelanjakan semuanya misalnya, ya, maka dia akan terjadi multiplier effect yang rumusnya tadi 1/MPS atau 1/1 min MPC ya. Atau kalau pakai persamaan matematisnya 1/1 min B. Coba kalau Torik kalau 1/1 min B, kalau B-nya 0,7 berapa? Multipliernya. Nol 0,57, Pak. Satu per 1 min B. Kalau B-nya 0,7 berapa hasilnya? Tinggal dimasukkan aja angkanya. 1/1 min 0,7 jadi berapa?
3,3 kali. Kan cuma masukin aja angka nih. Formulanya ada. Jadi 3 kali lebih banyak. Jadi kalau yang bocor 1.000 karena pajak itu mengambil uang 1.000 T, lalu disuntikan kembali 3 kali jadi berapa? 3.000 ya. 3.000. Benefit atau cost itu? Manfaat atau beban? Hasil akhirnya. Manfaat kan? Jadi hilangnya 1.000, Anda kehilangan uang 1.000 tapi disuntikan 3 kalinya. Jadi manfaat yang diperoleh itu 3 kali lebih besar. Nah, itulah yang ada di ruang lingkup keuangan publik. Nah, kemudian dirumuskan oleh Gruber. Rumusannya adalah ada 4 pertanyaan: kapan, bagaimana, apa, dan mengapa. Nah, ini diuraikan satu-satu. Jadi sekali lagi kalau kita bahas Gruber ini sampai habis ya waktunya kita nggak cukup. Jadi mahasiswa harus baca sebagian, nanti saya akan menyampaikan secukupnya. Mana yang masih belum dipahami nanti bisa kita diskusikan, bisa saya tanya ke saya dan saya akan jelaskan. Jadi ada berapa pertanyaan ini? Torik, ada berapa pertanyaan? 4, Pak. 4 ya. Yang pertama, kapan? Kapan sih pemerintah itu intervensi? Gitu. Kapan sih kebijakan publik itu dibuat? Nah, yang pertama, masih ingat kan waktu belajar ekonomi makro, ekonomi mikro tentang persaingan sempurna, tahu ya? Ya. Jadi digambarkan pembeli dan penjual semuanya sama-sama paham, ya, sama-sama mengerti, memahami. Tapi sebetulnya dalam dunia nyata prakteknya tidak. Jadi persaingan sempurna itu adalah suatu struktur yang ideal, tetapi kita tidak pernah jumpai. Justru yang kita jumpai yang tidak sempurna. Kalau yang paling efisien itu yang mana? Struktur pasar. Yang kompetitif atau yang bukan kompetitif? Kompetitif, Pak. Yang kompetitif. Jadi yang kompetitif. Kenapa kompetitif itu menjadi efisien? Itu di ekonomi mikro. Ya karena harga dan kuantitas itu disepakati oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Bentar ya, saya ambil kabelnya dulu ya. Ya, jadi dia efisien itu ada di dalam struktur yang bersaing. Ya. Nah, pertanyaannya, kita dapat nggak efisien dalam praktek? Tidak dapat. Masih ingat ukuran efisien dalam ilmu ekonomi pakai istilah apa? Siapa yang ingat? Efisiensi dalam ilmu ekonomi itu ada ukurannya. Ya. Pakai ukurannya apa?
Coba diingat-ingat lagi pelajaran ekonomi mikro nih. Videonya mana nih? Nggak nyala. Mungkin yang titik equilibrium itu bukan Pak? Atau yang consumer surplus itu? Kalau consumer surplus kan ngukurnya tentang apa? Tentang Kalau efisiensi. consumer, Ya, oh iya, tentang bukan. efisiensi. Ya bisa diukur dengan itu bisa. Tapi alat ukur efisiensi itu pernah dengar kan yang Pareto? Pareto efisien ada yang nggak pernah? Pareto efisiensi. Oh iya. Iya, Pareto efisien. Apa makna dari Pareto efisiensi? Alat ukurnya apa? Ada yang ingat nggak? Jadi dia Pareto itu nama orang ya. Jadi dia mencoba melihat bahwa yang disebut efisiensi itu dalam ilmu ekonomi itu kan katanya ada ukuran. Ukurannya adalah satu pihak ya itu mendapatkan manfaat, tapi pihak lain tidak dirugikan. Itu namanya efisien. Jadi bisa jadi satu pihak itu nggak mendapatkan manfaat, bisa jadi. Tapi manfaat diterima oleh pihak lain. Tapi tidak rugi dia. Nah, yang tidak boleh adalah kalau misalnya ada satu pihak mendapatkan manfaat, pihak lain rugi. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau bikin kebijakan efisien itu tidak boleh ada yang dirugikan. Prinsipnya itu. Tapi kalau misalnya, tapi saya nggak dapat manfaat, Pak. Jadi manfaat itu ternyata diterima oleh pihak lain, ya itu masih efisien menurut Pareto. Jadi kalau Anda berhubungan dengan teman misalnya ya, kemudian Anda mendapatkan manfaat yang besar, kemudian teman Anda juga dapat manfaat, ya pasti di atas efisien namanya. Ya. Tapi Anda mau nggak, misalnya punya teman gitu, dia dapat manfaat, Anda rugi, Anda terus-menerus mau nggak berperilaku seperti itu? Enggak kan? Ya. Karena tidak efisien kan. Anda menganggap saya nggak dapat manfaat. Gitu. Itu namanya efisiensi Pareto. Ya. Dan itu tidak mudah untuk didapatkan. Nah, karena ada ketidakefisienan inilah, maka sebetulnya pemerintah melakukan intervensi. Jadi intervensi kapan dilakukan? Ya kalau ada pihak yang dirugikan. Ya, itu menjawab tadi mengapa, kapan terjadi. Lalu misalnya bisa nggak yang disebut dengan apa ya? Yang paling efisien itu yang mana? Kan tadi persaing sempurna. Kan? Jadi mekanisme pasar efisien. Ya, tapi kadang-kadang pemerintah bisa memperbaiki keadaan. Jadi yang sudah efisien tadi kadang-kadang pemerintah masih bisa membuat keadaan menjadi lebih baik. Ya kalau itu dilakukan berarti dianggap bahwa pasar gagal. Jadi kapan pasar gagal? Apa ciri market failures? Pasar kok dianggap gagal, fail. Ciri khasnya apa? Karena ada krisis ekonomi, Pak. Oke, krisis ekonomi boleh. Apalagi? Pengangguran, Pak. Oke, yang ada dalam ekonomi mikro.
Jadi kita nggak bicara di ekonomi mikro nih. Apa tandanya? Oke, berarti ada waktu ekonomi mikro ada bicara tentang surplus konsumen, surplus produsen ya. Nah, itu bicaranya tentang apa itu? Ya. Jadi ada yang disebut dengan eksternalitas. Jadi pasar gagal itu ya salah satunya karena adanya eksternalitas negatif pasti, bukan yang positif. Kalau positif ya kita manfaat namanya. Karena ini adalah beban, namanya negatif. Jadi market failures itu atau kegagalan pasar itu ya karena ada eksternalitas negatif. Sekarang misalnya kita ambil contoh cepat-cepatnya. Kalau minyak goreng pakai harga eceran tertinggi dicabut. Akibatnya harganya gimana? Melambung tinggi, Pak. Ya, naik ya. Harganya naik, melambung, naik. Ya yang pasar secara efisien memisahkan. Yang nggak sanggup beli, minggir. Sehingga akhirnya terjadi demand dan supply yang sebenarnya. Dalam pasar itu disebut efisien. Karena pasar mampu memisahkan itu. Ya. Tapi kalau itu dibiarkan, artinya kalau dibiarkan saja dia nggak ada intervensi misalnya, ya maka yang mengkonsumsi minyak goreng ya hanya kalangan tertentu. Padahal tadi kita sedang mengukur bahwa sebetulnya harusnya dinikmati oleh sebanyak-banyaknya kan. Jadi dari sudut pandang itu berarti kualitas dari kebijakan ini ya tidak sempurna. Ya, karena dengan mencabut harga eceran tertinggi. Tapi ada hal yang didapat karena harga eceran tertinggi dicabut, akibatnya tidak ada antrian. Ada nggak yang mengantri sekarang? Nggak ada, ya. Karena orang akan melihat, oh harganya 50.000 ya. Oh kalau gitu saya nggak jadi beli deh, misalnya. Saya tunda deh pembelian. Tapi kalau misalnya ada acara di rumah ya mau nggak bisa, terpaksa harus beli kan. Caranya kan tinggal mengalokasikan, alokasi uang pulsa misalnya dialokasikan untuk beli minyak goreng, cuma pindah aja, cuma hanya memindahkan aja itu, sebetulnya mengalokasikan. Nah itu tadi kaitannya antara kegagalan pasar dengan kapan pemerintah campur tangan. Jadi kalau seandainya ini minggu depan ternyata kementerian terkait membuat aturan baru misalnya tentang harga minyak goreng, ya itu berarti pemerintah sudah melihat bahwa oh ini pasar gagal, sehingga pemerintah harus campur tangan. Itu ya cara melihatnya. Atau pemerintah ingin menganggap bahwa perlu ada redistribusi. Kayaknya ini ada ketidakmerataan misalnya. Itu berarti pemerintah harus campur tangan. Ya. Ini tergantung juga kepada situasi, kondisi misalnya keuangan negara. Banyak faktor yang berpengaruh di situ terhadap kebijakannya. Oke, itu saya kira. Jadi kembali ke konsep ya, pasar yang gagal. Tapi ternyata tidak semua kan. Ya, jadi tidak semua orang bisa mendapatkan manfaat secara penuh
kalau hanya mengandalkan supply dan demand. Ya, tidak semuanya. Oke, ini contoh di Amerika ya, tentang adanya eksternalitas negatif. Contohnya apa kalau eksternalitas negatif? Rokok, Pak. Misalnya polusi ya, polusi negatif. Apa lagi? Tadi macet tadi ya, menimbulkan eksternalitas negatif. Kalau eksternalitas positif, misalnya apa? Vaksin, Pak. Vaksin, apa lagi? Ya itu eksternalitas positif, vaksin. Pendidikan, eksternalitas positif nggak? Ya. Jadi adanya eksternalitas itu menyebabkan pemerintah campur tangan sebetulnya. Jadi eksternalitas menyebabkan pemerintah campur tangan. Baik itu negatif maupun positif. Coba misalnya kita ambil contoh ya, misalnya pabrik bikin sesuatu. Dia pengen efisien kan, pabrik. Ya. Kemudian ada komplain masyarakat, misalnya karena adanya polusi, yang akhirnya menimbulkan eksternalitas negatif. Pemerintah campur tangan, membuat kebijakan. Iya, saat itulah. Jadi saat itulah pemerintah campur tangan. Oke, sampai di sini. Ada komen, pertanyaan, silakan. Kita kan sampai jam berapa nih? 1 ya. Sampai jam 1 berarti tinggal beberapa menit lagi ya. Jadi kita tandai dulu bahwa kita baru menyelesaikan slide nomor 7, nanti kita akan coba sambung di minggu berikut ya, minggu depan. Karena kita sudah hampir masuk ke jam 1. Saya cek dulu di portalnya apakah sudah oke posisinya, supaya nanti kalau tertutup dia sudah terupload ya. Oke, silakan sambil kalau ada yang mau bertanya, silakan, atau komen. Izin konfirmasi, Pak. Oke, silakan. Tadi sempat Bapak singgung kalau misalnya vaksin itu kan eksternalitasnya positif ya, Pak. Bisa. Pak, itu kenapa, Pak? Kan kalau misalnya vaksin itu, terus misalnya ada penyakit COVID kayak sekarang, terus kita vaksin, nah, ada orang yang nggak mau vaksin. Nah, orang yang nggak mau vaksin itu kan masih bisa menularkan vaksin tuh, Pak. Masih bisa menularkan COVID. Iya. Jadi berimbasnya negatif ke kita. Kenapa eksternalitasnya positif, Pak? Iya. Bagus nih pertanyaannya. Kan karena kalau orang vaksin kan nggak bisa total 100%. Iya. Tapi kalau sudah 70%, 80% orang vaksin semua ya sudah nyatakan aman. Ya, sudah ada kekebalan. Jadi walaupun ada 10% sampai 15% orang yang nggak mau vaksin misalnya, kemudian ya karena nggak vaksin misalnya ya, karena kita bukan ahli kesehatan, kita anggap saja karena nggak vaksin dia kena misalnya, walaupun sebenarnya kalau dilihat sih yang vaksin juga masih ada yang kena ya. Kemudian kena, tapi orang di sekitar dia itu 80% sudah vaksin, berarti 10 orang yang ada, 10 orang lagi ngumpul, itu cuma 2 orang yang nggak vaksin. Berarti kan kemungkinan untuk menularkan kan kecil. 1. Kedua, kalaupun dia menularkan, karena 8 orang sudah vaksin, ya dia agak kuat. Ya. Karena vaksin itu sifatnya kan sebenarnya kekebalan tubuh. Itu, Budi. Baik, disebut, Pak. iya. Walaupun memang nggak bisa semua, Budi. Karena sifatnya nggak bisa dipaksa. Ya. Nggak bisa dipaksa. Tapi supaya anak muda mau vaksin, bisa nggak caranya, Budi? Pemerintah bikin apa? Vaksin itu kan gratis, tapi kan sakit disuntik. Si reward, Pak, kayak kemarin. Misalnya apa? Kasih minyak goreng, Pak.
minyak goreng boleh juga, boleh, bisa juga. Ya. Ya. Misalnya gini, misalnya ya, yang mau bikin kegiatan harus sudah vaksin. Ya. Kalau Grab misalnya di mobilnya harus sudah yakin bahwa dia vaksin. Misalnya. Kalau mau buka toko, pegawai tokonya harus benar-benar sudah divaksin sampai ketiga kali, misalnya. Baru Anda boleh buka. Itu kan peraturan yang dibuat. Kalau mau masuk mall, karena anak-anak muda maunya kan mainnya ke mall, misalnya ya. Ada nggak akhirnya membuat orang, aduh ya udah vaksin deh daripada nggak bisa ke mall? Ada nggak kira-kira, Rani? Kalau sih, Pak. Ada nggak kemungkinannya orang bersedia divaksin karena ya daripada nggak bisa ke mall? Gitu. Ada nggak? Ada, ya. Pak. Ya, Ya. jadi terpaksa, Pak. Ya, jadi dia dipaksa tapi dengan membuat aturan ya, bukan dipaksa ditarik, bukan. Kalau dipaksa ditarik-tarik kan nggak boleh, melanggar HAM ya. Tapi ini bukan ditarik, dipaksa, tapi memaksa dalam tanda kutip karena membuat sebuah peraturan. Anak sekolah misalnya supaya bisa tatap muka langsung harus vaksin. Jadi anak-anak ditanya, Anda maunya tatap muka atau PJJ? Oh, tatap muka, Pak. Nggak seru PJJ. Ya udah syaratnya lo divaksin misalnya. Sehingga akhirnya orang bersedia untuk divaksin. Oke, saya kira itu ya. Kita sudah masuk jam 1. Ya. Tapi kalau mau ada yang komen boleh silakan. Satu lagi boleh. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Terkait kapan pemerintah mengintervensi perekonomian, Pak? Artinya bergantung juga kepada ideologi politik suatu negara ya, Pak. Misalnya kayak suatu pemerintah yang liberal tuh mungkin tidak melakukan redistribusi dibandingkan dengan negara yang tidak liberal gitu. Apakah ada kaitannya, Pak? Iya, memang politik negara memang itu ya sangat dominan ya. Betul, saya setuju itu. Ya. Tergantung juga yang mana yang kita belum terlalu telaah tentang bentuk negara, misalnya liberal atau sosialis gitu, atau kapitalis gitu ya. Jadi kebijakan itu tergantung banyak hal, bukan hanya bentuk politik suatu negara. Nanti kita bisa lihat, kumpulkan dengan negara yang Eropa gitu, gimana sih mereka? Oke ya, saya kira itu sudah bunyi-bunyi. Ini tandanya seru juga. Ini ada. Oke, jadi sudah dikasih alarm bahwa kita sudah selesai gitu. Karena slotnya mau dipakai yang lain misalnya. Nah, jadi cukup saya kira untuk hari ini, nanti kita sambung di minggu depan ya. Oke, makasih ya. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Saya izin duluan. Baik, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih Oke. banyak, Pak.